Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa, tetap semangat kan? Sebab Tuhan itu baik. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tak terasa sampai bulan Mei kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, Bapa yang setia, sebab Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti sampai hari ini kami sehat, kami kuat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami memberi pujian, penyembahan, ucapan syukur yang terbaik kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Engkau Tuhan dengan pujian kami, disenangkan hati-Mu, biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua, Roh Kudus memberkati kami semua, dan Allah Roh Kudus memimpin dan menjamah setiap kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mulai ada kami di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu.
Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini.
Haleluya, buka hatiku Tuhan. Haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, rabararabasyana, rabararabasyana. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu di altar-Mu menyembah-Mu di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu memuji-Mu mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hatiku dengan segenap jiwaku kekuatanku Tuhan Kaulah segalanya Kau Tuhan Kau pengharapanku padamu ku berseru Allah yang berdaulat kami berserah di dalam Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Bapa yang sempurna. Kau ajaib dalam segala rencana-Mu Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar-Ku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau yang membesar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau saja Tuhan yang layak. Biarlah manis Kau dengar. Kami bersyukur Kau di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami, sudah melawat kami, menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sekalian bernafas memuji Tuhan. Sama-sama serukan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yeay. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana sang Raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya.
Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau ajaib Tuhan, rencana-Mu indah, kasih-Mu besar, kehendak-Mu sempurna bagiku. Besar kawalanku, dahsyat perbuatan-Mu. Ku puji Engkau, Yesus Tuhan. Yesus saja, Yesusku dahsyat, tiada yang seperti-Mu. Yesusku terlebih besar, Tuhan
Tuhanku dahsyat, kuasanya sungguh luar biasa. Yesus dan lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus dan lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus dan lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalamku, di dalamku. Tuhan Yesus, Yesus dan lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, inilah ungkapan iman kami bahwa Tuhan Yesus terlebih besar dari apapun yang kami hadapi, yang kami alami hari-hari ini. Karena itu Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi penghiburan, firman-Mu membangkitkan iman, memberikan kemenangan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku Jemaat GAB Pemulihan Imamat Rajani yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Minggu ini saya akan menyampaikan lanjutan tema kita untuk saat-saat atau minggu-minggu ini, yaitu bereaksi dengan benar di tengah masa sulit. Beberapa saat yang lalu saya mendengar percakapan mama saya dengan salah satu temannya melalui telepon. Saya mendengar ucapan, aku sekarang ini umur 75 tahun. Tapi enggak pernah ngalami seperti yang sekarang ini. Orang enggak boleh keluar rumah, enggak boleh berdekatan, enggak boleh bersalaman. Padahal ya enggak ada perang juga ya. Dan muncul istilah-istilah baru. Ada PSBB, ada lockdown yang tidak pernah dialami oleh mama saya. Jadi memang Bapak Ibu, bagi generasi kita hal ini merupakan hal yang baru. Selama hidup kita ini enggak pernah kita ngalami seperti yang sekarang ini.
Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita akan temukan bahwa di Alkitab setidaknya ada tercatat 2 kali peristiwa lockdown. Memang bukan karena virus seperti yang sekarang ini, tapi karena air itu di zamannya Nuh, dan karena musuh atau peperangan di zaman kerajaan Israel atau Samaria tepatnya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kasus Samaria lockdown. Ayatnya ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 satu pasang. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri masing-masing, kita tidak akan baca semuanya. Sebelumnya izinkan saya bercerita singkat tentang hal ini. Waktu itu Samaria dan Aram selalu berperang. Dan Aram selalu ingin menyerang Samaria. Tetapi yang heran, setiap siasat perang yang direncanakan oleh Raja Aram selalu ketahuan oleh orang Samaria. Bahkan sampai rencana perang yang direncanakan di dalam kamar raja pun orang Samaria bisa tahu. Nah, hal ini disebabkan karena di Samaria ada Elisa, nabi Tuhan, yang karena hikmat Tuhan selalu bisa mengetahui siasat Raja Aram. Raja Aram sangat marah dan berencana membunuh Elisa. Tapi sekali lagi Tuhan menolong. Ketika Raja Aram berencana membunuh Elisa, Raja Aram mengirimkan satu pasukan untuk mendatangi rumah Elisa, tapi yang luar biasa, ketika sampai dekat di rumah Elisa, mata orang-orang ini dibutakan oleh Tuhan, sehingga tidak sadar di depannya sudah ada Elisa, dan malah Elisa mengajak mereka berjalan menuju ke tengah-tengah kota Samaria. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pasukan musuh diajak berjalan malah ke tengah-tengah kota dari musuhnya. Ketika itu Raja Samaria bertanya kepada Elisa, apakah orang-orang ini harus dibunuh? Tetapi Elisa berkata, jangan dibunuh. Beri mereka makan, buatkan mereka pesta yang besar. Setelah itu suruhlah mereka balik atau pulang ke Samaria. Singkat cerita mereka dilepaskan. Tapi yang menjadi masalah, beberapa saat kemudian Raja Aram kembali menyerang dan mengepung Samaria, sehingga Samaria mengalami lockdown. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Orang-orang yang mau keluar dari Samaria tidak bisa, karena di luar Samaria sudah ada pasukan Aram yang begitu banyak mengepung. Akibatnya perekonomian Samaria lumpuh total. Samaria mengalami kelaparan. Samaria mengalami inflasi. Sehingga dicatat harga kepala keledai itu bisa mencapai 80 shikal perak. Harga tahi merpati bisa mencapai 5 shikal perak. 5 shikal perak ini Bapak Ibu kalau dikonversikan saat ini ke dolar itu sekitar 11 dolar. Jadi bayangkan tahi merpati harganya 175.000. Hal ini sangat-sangat menyesakkan Bapak Ibu. Bahkan dicatat juga ada perempuan yang sampai memakan bayinya sendiri. Kesesakan yang sungguh luar biasa. Dari kisah sejarah ini kita akan belajar dari 4 tokoh tentang bagaimana reaksi mereka di tengah masa-masa sulit. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Tokoh yang pertama yang akan saya bahas adalah
Raja Samaria. Kita buka ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai 31. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengiriankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kapung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Ya, ini salah satu tokoh Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Raja Samaria. Raja Samaria ini mewakili tipe orang Kristen yang tidak bersyukur. Artinya ketika keadaan baik-baik saja atau keadaan berkelimpahan, dia sangat mudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaan tidak baik, raja ini dengan cepat bisa mengutuki Tuhan, bahkan mau membunuh Elisa. Kemudian raja ini juga mewakili orang Kristen yang tidak peka akan pergerakan Tuhan. Ini ditunjukkan ketika dia marah dan berpikir, andaikan waktu itu aku membunuh semua pasukan Aram yang sudah sampai di tengah-tengah kota Samaria, pasti sekarang keadaan tidak menjadi seperti ini. Raja Aram tidak peka akan perubahan dari Tuhan, Bapak Ibu. Dia malah merasa dipermainkan oleh Tuhan. Karena dia berpikir, waktu yang lalu tidak boleh membunuh pasukan Aram. Tapi lihatlah sekarang, pasukan yang tidak kubunuh itu sekarang balik mengepung Samaria. Perlu dicatat Bapak Ibu bahwa Tuhan memang kelihatannya berubah. Kita sering mendengar bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ya, Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih dan hukum-Nya. Tapi yang harus kita perhatikan dalam visi konteks kecil, Tuhan itu bisa berubah. Apa artinya visi konteks kecil? Visi konteks kecil artinya visi keluarga mungkin, atau visi gereja mungkin, atau visi pekerjaan pribadi, lepas pribadi. Ini bisa berubah Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa kenapa kok Tuhan tahun lalu bilang seperti ini, tahun ini bilang seperti ini. Kayaknya Tuhan itu enggak konsisten, atau bahasa Jawanya mencela-menceli. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih contoh gini. Ketika Tuhan bilang, ketika kita memasuki tahun 2020, Tuhan bilang, tahun ini adalah tahun beribadah, supaya kita dibedakan dan diluputkan dari semua hal yang buruk yang akan menimpa dunia ini. Kalau kita ingat tahun 2019, Tuhan tidak berbicara seperti itu.
Karena tahun 2019 Tuhan tahu tidak ada COVID-19, tidak ada coronavirus. Baru tahun ini ada yang namanya coronavirus. Nah, jadi visi Tuhan di tahun 2020 ini sangat tepat sekali. Apa kita akan bilang pada Tuhan bahwa oh Tuhan kenapa kok berubah? Kenapa tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019? Apakah ini Tuhan itu enggak konsisten atau Tuhan itu berubah-berubah? Tidak Bapak Ibu, sekali lagi. Dalam lingkup besar, dalam kasih-Nya, dalam hukum-Nya, dalam keadilan-Nya, Tuhan tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau visi lingkup kecil itu keluarga, gereja, pekerjaan itu bisa berubah. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen tidak peka sama pergerakan Tuhan. Kita harus peka. Dan di dalam kepekaan itu mungkin kadang-kadang sesuatu yang gak enak menurut daging kita terjadi. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan, meskipun yang kelihatannya gak enak itu terjadi, jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan pernah mengutuki Tuhan. Ya, jadi ketika segala sesuatu mungkin banyak hal terjadi tidak sesuai keinginan kita, itu waktunya kita menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Bukan malah lekas-lekas kita mengutuki Tuhan atau malah kecewa sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, bilang bahwa Tuhan itu enggak adil, membenci hamba Tuhan karena mungkin dianggap hamba Tuhan kok enggak membawa petunjuk yang benar, petunjuknya kok berubah-berubah, petunjuknya salah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus tetap setia, jangan pernah kecewa, jangan pernah mengutuki Tuhan, jangan pernah meniru Raja Samaria ini. Nah, tokoh yang kedua yang saya catat adalah perempuan yang menghampiri Raja Samaria. Perempuan ini mewakili tipe orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tipe ini mewakili orang yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dan yang lebih berbahaya lagi dari tipe ini adalah mereka yang seperti ini menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidupnya, meskipun itu melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan tindakannya memakan bayinya. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa memakan bayi itu sangat dilarang keras oleh Tuhan. Saya bukakan ayatnya di Ratapan 2 ayat yang ke-20. Ratapan 2 ayat yang ke-20, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Memakan bayi atau memakan anak atau memakan manusia yang lain itu suatu kekejian di hadapan Tuhan. Andaikan perempuan ini bertahan 1 hari lagi, maka pertolongan Tuhan itu datang dan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Bahkan bukan cuma dia, seluruh bangsanya terlepas dari kesesakan. Andaikan dia mau menunggu 1 atau 2 hari lagi. Ya, karena itu nanti kita akan bahas bagaimana Tuhan melepaskan Samaria. Yang ketiga,
Ada tokoh yang ketiga, ini panglima dari Samaria, panglima perang atau panglima pasukan tentara. Ayatnya di 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-12. Maaf Bapak Ibu, ayat yang kedua maksud saya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ketika panglima ini tidak percaya kepada Tuhan, hal yang dia lakukan adalah mengata-ngatai Tuhan. Dia bilang, bahkan Tuhan pun kalau turun tangan menolong, tidak akan masalah ini selesai. Maka apa yang terjadi ketika berkat pemulihan datang, dia cuma hanya bisa melihat dengan matanya, tetapi tidak bisa menikmatinya karena dia mati terinjak-injak oleh rakyat. Sangat tragis Bapak Ibu. Tokoh yang keempat, Nabi Elisa. Ini mewakili orang-orang yang sungguh-sungguh percaya 100% kepada Tuhan. Elisa tetap tenang, menantikan pertolongan Tuhan, tidak gerusa-gerusu, tidak salah langkah, dan tetap berdoa. Ini ayatnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 32a. Raja-Raja 6 ayat yang ke-32a. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Jadi ketika semuanya dalam kebingungan, dalam kolaps, Nabi Elisa tetap tenang, dia tetap percaya, dibuktikan dia bisa duduk-duduk bersama tua-tua, dia tidak bingung, dia enggak gerusa-gerusu. Kalau saya ingat Elisa ini Bapak Ibu, saya teringat satu ayat di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, jadi lewat Yesaya 30 ayat 15 dikatakan dalam tinggal tenang, dalam bertobat, kamu akan diselamatkan. Di situ terletak kekuatanmu. Tetapi di bagian akhir dari Yesaya 30 ayat 15 dikatakan tetapi kamu enggan. Artinya tetapi kamu enggak mau. Nah itu Bapak Ibu. Kadang kelemahan kita sebagai orang Kristen ini, kita kurang percaya. Kita kurang mengandalkan Tuhan. Kita cenderungnya gerusa-gerusu. Kita cenderungnya membantu Tuhan. Kita cenderungnya mendorong-dorong Tuhan. Kita cenderungnya lewat alasan berdoa, kita seakan-akan kita itu mau bilang pada Tuhan, Tuhan masalahku ini besar, masalahku ini darurat, cepatlah tolong aku.
Padahal Tuhan, Bapak Ibu, kita tahu Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan tetap bekerja sesuai dengan waktunya. Dan itu dibuktikan lewat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah kabar baik. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja." Kita lompat ayat yang ke-16, "Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan." Ayat yang ke-17, "Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia." Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat pemulihan Bapak Ibu. Ketika Samaria dipulihkan, harga-harga kembali normal, bahkan sangat murah sekali. Tapi yang tragis adalah panglima yang tidak percaya mati terinjak-injak oleh rakyat. Jadi lewat renungan pada hari ini, Tuhan ajak kita untuk memilih. Ada 4 tokoh yang bisa kita jadikan pilihan panutan.
kita mau menjadi seperti yang mana, maka kita menjadi Raja Samaria, seperti Raja Samaria yang tidak pernah bersyukur. Kalau keadaan baik-baik saja, kalau keadaan luar biasa, kalau ada Elisa yang selalu membantu dalam proses peperangan atau memberitahukan rencana peperangan, dia selalu menghormati Elisa. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak enak, rencana Tuhan berubah, dia berbalik kecewa, dia mengata-ngatai Tuhan, bahkan mau membunuh Elisa. Atau kita menjadi seperti perempuan yang tidak sabar dan menghalalkan segala cara. Atau mungkin menjadi panglima yang tidak percaya, akhirnya tidak menikmati apa-apa. Tapi saya percaya Bapak Ibu pilih yang nomor 4, yaitu seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa percaya 100% kepada Tuhan dan tetap tinggal tenang menanti jawaban dari Tuhan. Karena di dalam hati dia tetap percaya bahwa pasti cepat atau lambat Tuhan pasti turun tangan untuk menolong. Tuhan tidak pernah terlambat. Elisa tetap tinggal tenang, tidak gerusa-gerusu, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita memilih seperti Nabi Elisa. Kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Kita tetap berdoa, meskipun kita nggak bisa bertemu secara langsung di ibadah, tetapi marilah iman percaya kita tetap kuat. Kita tetap baca firman Tuhan, kita tetap punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, karena itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Hal-hal yang kurang mengenakkan mungkin masih kita alami atas seizin Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dalam semuanya itu Tuhan berpesan, bereaksilah dengan benar. Sekali lagi, bereaksilah dengan benar. Karena itu yang akan membuat kita tetap bertahan dan bisa menikmati berkat Tuhan ketika tiba saat dan waktunya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita semua. Puji Tuhan, marilah kita memilih yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan-Mu kepada kami semua. Kami mau memilih yang benar Tuhan. Ketika dalam ketidakenaan sekalipun, ajar kami tetap mengasihi-Mu Tuhan, dan dengan setia menantikan pertolongan yang daripada-Mu. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan berlambat. Dan ajar kami juga bersyukur dalam segala hal. Kami tidak bersyukur karena segala hal. Kami tidak bersyukur karena hal-hal yang mungkin kurang baik. Tapi kami bersyukur dalam segala hal. Kami bersyukur dalam hal-hal yang mungkin tidak baik. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam segala keadaan Tuhan selalu memegang kendali. Bahkan Tuhan memegang tangan dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, sehingga kami terus boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.